Hingga tahun 2020, Australia memiliki kawanan unta liar terbesar di dunia dan populasinya diperkirakan mencapai lebih dari 1 juta ekor yang tersebar di 37% daratan Australia. Muak dengan untanya, Australia telah menyatakan unta sebagai hama dan memperlakukan mereka sebagai spesies invasif yang harus segera dihentikan penyebarannya. Metode yang paling banyak digunakan untuk menjaga populasi unta tetap terkendali adalah dengan pemusnahan, di mana unta liar terpaksa harus ditembak jatuh oleh para penembak jitu. Pada tanggal 8 Januari 2020, otoritas Australia memulai operasi selama 5 hari dengan target menembak jatuh ribuan unta liar. Angka pastinya tidak jelas, tetapi laporan media menunjukkan bahwa hal itu mengakibatkan antara 5.000 hingga 10.000 unta mati. Operasi tersebut seketika menuai kecaman luas di seluruh dunia. Unta bukanlah spesies hewan asli Australia, tapi bagaimana unta-unta ini bisa mencapai Australia dan bagaimana bisa populasi mereka meledak besar-besaran selama bertahun-tahun. Antara tahun 1870 hingga 1920, sebanyak 20.000 unta diimpor ke Australia dari semenanjung Arab, Pakistan, dan Afghanistan bersama sedikitnya 20.000 pawang atau penunggang unta dari wilayah yang sama. Kebanyakan unta ini diperuntukkan sebagai hewan yang dijadikan kendaraan. Mereka sangat cocok dengan iklim pedalaman Australia dan mampu bertahan selama berminggu-minggu tanpa air. Untuk itu, pada awalnya, para unta bersama penunggangnya merupakan aset berharga yang membuka jalur suplai, transportasi, dan komunikasi antara pemukiman yang saling terisolasi, memungkinkan perkembangan ekonomi di kawasan Australia yang gersang. Dampak kehadiran unta-unta bersama penunggangnya sangat penting dalam pembangunan awal di Australia. Mereka membawa wol, air, tiang telegraf, rel kereta api, material bangunan, teh, tembakau, dan lain sebagainya. Dalam bukunya yang berjudul Australia's Muslim Camelers, Pioneers of the Inland, Anna Kenny mengatakan, para unta dan penunggangnya tidak cukup mendapat pengakuan dari penduduk, meskipun mereka memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Australia. Namun pada tahun 1930-an, industri transportasi unta di Australia bangkrut. Kemunculan kendaraan bermotor membuat unta tak lagi dibutuhkan. Mamalia berkaki 4 bukan tandingan kendaraan pengangkut barang. Yang terjadi selanjutnya adalah puluhan ribu unta dilepas ke alam liar. Ini lalu menjadi tempat mereka secara alami berkembang biak dengan pesat. 8-9 dekade kemudian, jumlahnya menjadi melimpah dan unta mulai menjadi masalah. Unta mungkin terkesan lembut dan santai, tapi tidak bagi daerah-daerah peternakan dan pertanian yang pagarnya kerap mereka hancurkan. Pipa airnya mereka patahkan, sumber airnya mereka minum sampai kering, tanaman-tanamannya mereka rusak, dan padang rumput tempat penggembalaan ternak mereka kupas sampai habis. Unta sangat brilian dalam bertahan hidup pada kondisi landscape gersang dengan caranya yang khas. Memperkenalkan mereka pada situasi awal pembangunan Australia adalah solusi jangka pendek yang jenius, tapi itu juga menjadi bencana untuk jangka panjang. Tidak mengherankan jika pemerintah Australia terus melakukan pendekatan belak-belakan untuk menekan populasi unta yang terus bertambah setiap tahunnya. Salah satu cara paling kotor yang mereka lakukan adalah dengan menghabisi unta melalui senjata-senjata dan bidikan para sniper.
Seperti yang saya sebutkan di awal, hal ini kemudian menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Sebagai tanggapan dari kritik itu, Australia telah melakukan upaya untuk mengubah unta liar di negara itu menjadi hal yang positif. Salah satu contohnya adalah Summerland Camels, yang saat ini memelihara sekitar 800 unta di peternakan organik seluas 87 hektar di Queensland. Summerland Camels mempromosikan manfaat dan produk dari susu unta yang memiliki kandungan tinggi asam lemak tak jenuh dan vitamin C. Peternakan ini menjual sejumlah produk susu dan semuanya dibuat menggunakan susu unta. Dalam beberapa tahun terakhir, Australia juga telah mengeksplorasi cara lain untuk mengendalikan populasi unta, seperti membangun infrastruktur untuk memfasilitasi ekspor daging unta dan memeliharanya di peternakan. Fakta bahwa unta Australia memiliki status hampir bebas penyakit sangat meningkatkan kesesuaiannya untuk penggunaan komersial dalam industri daging dan bahkan untuk ekspor hidup. Perkiraan pemerintah menunjukkan sekitar 5.000 unta disembelih untuk konsumsi manusia setiap tahun di Australia. Cara lain untuk mempromosikan unta ke arah yang lebih positif adalah membuat susu unta menjadi produk skincare. Skincare adalah serangkaian perawatan kulit yang dapat merawat kesehatan dan kecantikan kulit. Produk-produk semacam ini sangat digandrungi terutama oleh kaum hawa. Salah satu industri unta yang memulai inovasi melalui jalur skincare adalah Kew Camel. Pada awalnya, usaha yang didirikan oleh Lauren Brisbane bersama putrinya ini merupakan pemasok premium untuk produk-produk susu unta organik bersertifikat seperti susu cair, keju, coklat susu, dan susu bubuk. Namun pada akhir tahun 2019, mereka mulai meluncurkan berbagai produk skincare seperti krim hingga masker wajah yang berasal dari susu unta organik mereka. Selain diperuntukkan untuk wilayah Australia, akhir 2020, produk skincare mereka telah menjangkau pasar internasional yang cukup luas, khususnya di wilayah Asia termasuk Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Susu unta mengandung alpha hidroksi acid dan imunoglobulin alami. Selain itu, mereka juga kaya akan vitamin dan mineral. Struktur susu unta yang unik memungkinkannya menembus lapisan dermis dan epidermis kulit secara mendalam, sehingga dapat mengurangi stres oksidatif, meningkatkan produksi kolagen, dan menyembuhkan berbagai masalah kulit. Untuk meningkatkan khasiat restoratif pada kulit, perusahaan milik Brisbane juga menambahkan berbagai tumbuhan berkhasiat ke dalam formulasi produk perawatan kulit miliknya, seperti warata, apel emu, bunga salju melaleuca, rosella, lemon myrtle, dan kakadu plum. Unta-unta di Kew Camel dibesarkan dan dirawat dengan praktek regeneratif. Susu unta mereka bersertifikat organik. Setiap hari, unta diberi makan dengan cara digembala atau diberikan rumput yang tidak terpapar bahan kimia sintetis. Selain itu, mereka juga tidak menggunakan pengatur hormon. Jadi, produksi susu unta di sini terbilang sangat alamiah karena para unta sama sekali tidak dipaksa untuk menghasilkan susu. Meskipun telah banyak dimanfaatkan secara positif, jumlah unta liar di Australia nyatanya masih terus bertambah. Maka dari itu, masa depan unta-unta liar di negeri ini belum pasti. Tapi begitulah Australia, tempat di mana peta membentang tiada ujung, horizon mengabur di bawah panas, dan di mana statistik terwujud dalam skala yang tak terduga. Bagaimana menurut Anda?
informasi tentang unta Australia dalam video ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan saya akan sangat senang untuk membacanya. Terima kasih.